Saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari pagi ini kita memberikan diri kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk menghadapi berbagai macam kemungkinan dalam hidup ini yang disebabkan oleh karena kita beriman kepada Yesus. Bapak Ibu, iman kita ada konsekuensinya, amin. Ada pergumulannya. Itu sebabnya kita harus tetap setia di dalam Tuhan, sebab keselamatan yang dianugerahkannya kepada kita begitu besar, dan jangan kita menyerah karena konflik, pergumulan, atau masalah apapun juga. Mari kita membaca di dalam Lukas pasal 12, ayat 49 sampai ayat yang ke-59. Lukas pasal 12 ayat 49 sampai ayat yang ke-59, demikian firman Tuhan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anaknya laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang-orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantunya itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Yesus membawa pemisahan. Kalau kita membaca di dalam ayat 49 sampai 53, di situ jelas dikatakan bahwa kedatangan Yesus pertama kali itu mendatangkan pertentangan, mendatangkan pemisahan, ya, mendatangkan pergumulan, bahkan sampai dalam tingkat keluarga. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan kebenaran ini? Kita perlu membaca dengan hati-hati, kita perlu memahami dengan hati-hati supaya kita tidak salah mengerti, tetapi kita mendapatkan tuntunan yang benar dan kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ya, di dalam ayat-ayat yang sebelumnya kita telah belajar bersama bagaimana Yesus memperingatkan para murid, juga memperingatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tentang pentingnya kewaspadaan menyongsong kedatangan Tuhan kembali.
pentingnya kita siap sedia menyambut kedatangannya sebagai hakim yang adil. Sebagai hakim yang akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Nah, sekarang di dalam ayat 49 sampai ayat yang ke-59, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya tentang tujuannya datang ke atas muka bumi ini. Ini berbicara mengenai kedatangannya yang pertama, bukan kedatangannya kembali setelah kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Jadi dia berbicara tentang tujuannya datang pertama kali melalui inkarnasi ke atas muka bumi ini. Dia menyatakan bahwa tujuannya datang pertama kali adalah untuk melemparkan api, saudara. Untuk melemparkan api ke bumi. Kita membaca dalam ayat yang ke-49 tadi. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Saudara, api yang dilemparkan oleh Tuhan ke bumi itu menghasilkan pertentangan, menghasilkan pemisahan, menghasilkan konflik bahkan di antara anggota keluarga. Dikatakan mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di sini Tuhan Yesus mempersiapkan para murid agar mereka dapat menghadapi konflik yang disebabkan oleh karena pengiringan mereka kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Mengikut Tuhan seringkali disertai dengan pergumulan. Mengikut Tuhan, percaya Yesus, menerima Yesus tidak jarang mengharuskan kita menghadapi konflik. Nah, kemudian dari ayat 54 sampai ayat yang ke-59, Lukas mengemukakan bagaimana Yesus berbicara kepada orang banyak pada waktu itu. Dan Yesus menegur mereka, hai orang-orang munafik, kamu dapat menilai cuaca, kamu dapat menafsirkan cuaca. Kalau engkau melihat awan naik dari barat, maka sebentar akan ada hujan. Itu betul. Kalau angin berembus dari timur, maka segera akan panas terik. Itu betul. Engkau dapat menilai alam, engkau dapat memperkirakan cuaca, tetapi sayangnya engkau tidak dapat menilai zaman. Tidak dapat membaca apa yang sedang terjadi, bahwa Mesias telah datang, dan bahwa Mesias datang membawa rahmat, membawa kasih karunia, membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Dan bahwa Mesias yang datang itu, dia melemparkan api yang akan mendatangkan pertentangan. Mereka tidak bisa membaca itu, saudara. Seringkali kita juga cakap membaca cuaca, tetapi kita tidak cakap membaca zaman, apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian Yesus mengemukakan perumpamaan tentang seseorang yang dibawa ke pemerintah karena masalah yang harus diadili, dan Yesus mengatakan jika orang yang kalah dalam masalah itu pintar, pandai, bijaksana, dia harus segera menyelesaikan masalahnya sebelum sampai kepada pemerintah atau sebelum sampai kepada hakim. Supaya apa? Supaya dia tidak dipenjarakan dan kehilangan semuanya. Yesus mau mengatakan karena umat manusia berhutang pada Tuhan, kita punya masalah dengan Tuhan yang disebabkan karena dosa, pemberontakan kita, pelanggaran kita, maka seharusnya kita bijaksana selama kita hidup, kita harus berdamai atau mau didamaikan dengan Tuhan supaya kita tidak masuk dalam penghukuman kekal. Amin. Inilah berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada setiap orang percaya, bahwa kedatangannya itu menimbulkan pertentangan. Sebagai orang-orang percaya, kita harus siap menghadapi konflik akibat iman kita kepada Yesus, akibat pengikutan kita kepada Yesus, pengiringan kita kepada Yesus. Bapak Ibu, mendengar tentang Yesus Kristus
Itu adalah pengalaman yang sangat menentukan dan membawa perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Mendengar tentang siapa Yesus, apa yang telah dilakukannya di atas kayu salib, itu menempatkan kita di persimpangan jalan kehidupan. Apakah kita mau percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, sehingga kita dapat memasuki kehidupan yang kekal, atau kita menolaknya, berpaling dari Dia, dan kita pada akhirnya masuk dalam penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Saudara, sejak kita mendengar tentang Yesus, sejak Injil diberitakan, hanya ada dua pilihan. Kita ada di persimpangan, mau percaya Yesus atau mau menolaknya, mau menerima tawaran keselamatan atau kita mau berpaling dari keselamatan itu. Kita tidak bisa mendengar tentang Yesus dan kebenaran dan hidup kita tetap sama, tidak bisa. Kita harus memilih, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus membuat garis yang tegas. Kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan selamat. Tetapi kalau engkau berpaling daripadaku, engkau menolak aku, engkau akan binasa untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada area netral, saudara, jadi pengikut Yesus. Tidak ada area abu-abu. Mengikut Yesus atau menolaknya. Seperti kita belajar beberapa minggu yang lalu. Seorang hamba tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Mau melayani Tuhan atau melayani Mamon. Jadi mendengar tentang Yesus, sekali lagi itu menempatkan kita pada persimpangan jalan kehidupan. Menerima Dia dan diselamatkan atau menolak Dia dan akan mengalami penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Apakah kita akan melayani Dia sebagai Tuhan atas hidup kita, ataukah kita akan mencari dunia, melayani dunia, melayani Mamon? Tidak ada yang namanya abu-abu. Aku mau setengah melayani Tuhan, setengah melayani dunia. Atau kita menerima Tuhan dan sekaligus merangkul dunia. Kita tidak bisa melakukan itu. Itu sebabnya saudara, kita diingatkan pada kesempatan pagi hari ini bahwa Yesus telah menarik garis batas yang tegas. Kehadirannya mengharuskan kita untuk memilih, untuk memihak apakah kita menerima Yesus atau kita mengikuti jalan diri kita sendiri. Apakah kita bertuhankan Yesus atau bertuhankan diri kita sendiri? Apakah kita melayani Yesus atau melayani Mamon dalam hidup ini? Yesus menarik garis batas yang sangat tegas. Kita mau menjadi hamba Tuhan atau menjadi hamba dari kuasa-kuasa kegelapan. Dan tentunya kita akan memilih untuk ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Apapun yang kita hadapi dalam pengiringan kita kepada Tuhan, perpecahan sekalipun, pertentangan sekalipun, konflik yang berat sekalipun, saudara, kita harus memilih Yesus. Sebab hanya Dia yang telah mengasihi kita dan akan mengaruniakan kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Mari saya akan menyampaikan 2 poin dari ayat-ayat ini, saudara. Yang pertama adalah mengenai bagaimana Yesus, Dia datang dan menarik garis yang sangat tegas. Dan kita harus memilih Yesus atau diri sendiri. Memilih Yesus atau dunia ini. Menerima Yesus atau menolaknya. Itu sesuatu yang sangat penting. Saudara, dari ayat 49 sampai 53, kita melihat ada 3 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah Yesus menyatakan tujuan kedatangannya pertama kali di atas muka bumi ini, itu ayat 49. Yang kedua adalah apa yang dipakainya untuk mencapai tujuan itu. Itu ayat yang ke-50, dan kita melihat konsekuensi dari tujuan Tuhan, itu ayat 51 sampai ayat yang ke-53. Mari kita lihat tentang tujuan kedatangan Tuhan Yesus pertama kali. Tadi sudah saya singgung, saya sudah katakan di awal bahwa tujuan Tuhan datang pertama kali ke bumi ini adalah untuk melemparkan api ke bumi. Dia mau membuat kebakaran hebat di bumi ini, saudara.
Sekali lagi ayat 49. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Jadi misi Tuhan datang adalah melemparkan api ke atas bumi. Dan pada waktu dia mengatakan ini, tujuan itu belum tercapai. Karena dia mengatakan, aku berharap betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksudkan dengan api? Apakah yang dimaksud dengan api yang dilempar Yesus ke bumi? Yang diharapkan akan segera menyala, akan membakar bumi ini, saudara. Ada begitu banyak tafsiran yang saya baca tentang api itu, tetapi saya tidak akan mau mengemukakan di sini. Tetapi yang jelas untuk kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan api itu, kita harus mengerti konteks Lukas pasal 12. Apa yang dibicarakan oleh Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang 12. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat bahwa di dalam Lukas pasal 12, Tuhan Yesus itu berbicara mengenai penghakiman. Jadi api yang dilempar ke bumi itu bicara tentang penghakiman. Aku datang untuk mengadakan penghakiman. Itu yang dimaksud dengan api. Karena konteks dalam Lukas pasal 12 itu adalah penghakiman. Coba kita cek saudara pasal 12 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Coba kita lihat di situ. Lukas 12. Aku berkata kepadamu, hei sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Ini bicara soal penghakiman. Jangan takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dia dapat membunuh dan dia dapat mencapakan orang kepada penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Ini berbicara tentang penghakiman. Coba lihat ayat 8, saudara. Ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Lukas 12. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Ini juga berbicara mengenai penghakiman. Saya mau meyakinkan Bapak Ibu bahwa api yang dilemparkan ini bukan api Roh Kudus seperti tafsiran-tafsiran yang lain atau penganiayaan yang terjadi pada masa itu yang memuncak pada kepemimpinan Kaisar Nero atau yang lain. Tidak, api yang dimaksud di situ adalah penghakiman. Itu yang saya ingin meyakinkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba lihat lagi ayat 20 sampai 21. Lukas pasal 12. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Sekali lagi soal penghakiman. Orang yang tidak kaya di hadapan Allah akan terpisah dari Allah dan akan menerima penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Sekali lagi ini bicara tentang penghakiman. Kemudian ayat 35 sampai 48 itu juga berbicara tentang penghakiman. Hamba yang jahat akan dipukul, akan dihajar. Tetapi hamba yang baik dan bijaksana akan menerima berkat, menerima kemuliaan dari Tuhan. Kemudian kita membaca lagi ayat 49 sampai 59, ada penghakiman di sana. Jadi api yang dilempar oleh Tuhan itu berbicara mengenai penghakiman, Saudara.
Jadi aku datang untuk melemparkan api. Dan betapa aku mengharapkan supaya api itu sudah menyala. Dia datang untuk penghakiman. Nah, kita lihat di dalam Lukas pasal 3, supaya kita diyakinkan bahwa api itu menggambarkan tentang penghakiman. Lukas pasal 3, saya baca ayat 7, ya. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang?" Ayat 9, saudara. "Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Jadi api dalam konsep orang Yahudi itu selalu bicara mengenai penghakiman. Itu bicara tentang penghukuman. Saudara, Yesus datang untuk membaptis dengan roh dan dengan api, tetapi dia juga akan menghukum dengan api, saudara. Coba kita lihat ayat 16 dari Lukas pasal yang ketiga. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Kemudian ayat yang ke-17. "Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Jadi ini berbicara tentang penghakiman. Memang Yesus datang yang pertama kali adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, tetapi pelayanannya juga menghadapkan orang pada penghakiman. Barang siapa percaya kepadaku dia akan selamat, tapi barang siapa menolak aku dia akan binasa. Yesus memang datang untuk menebus dosa umat manusia, tetapi dia juga menarik garis yang tegas. Barang siapa menerima karya keselamatan itu, engkau akan diselamatkan, tetapi kalau engkau menolak karya keselamatan itu, engkau akan binasa. Jadi kedatangan Yesus adalah seperti api. Dia adalah hakim yang adil, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, dan kita dapat menerima kehidupan yang kekal, tetapi kita juga bisa menolak dia, dan pada akhirnya kita mengalami penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Saudara, penghakiman itu membawa dampak yang berbeda kepada orang yang percaya, beda dengan kepada orang yang tidak percaya. Kalau orang yang tidak percaya Yesus, maka penghakiman itu bicara mengenai kematian kekal untuk selama-lamanya, berpisah dari Yesus untuk selama-lamanya. Tetapi bagi orang-orang percaya, penghakiman api itu akan memurnikan hidup kita dari segala dosa dan kejahatan. Amin. Api itu akan memurnikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Saudara, sekali lagi, kita tidak bisa bersikap netral. Aku tidak menerima dan tidak menolak, tidak bisa. Seorang yang telah mendengar tentang Yesus, mendengar tentang Injil keselamatan, hanya ada dua pilihan tegas, percaya atau menolak, memihak pada Yesus atau memihak pada diri sendiri atau memihak pada dunia ini. Jadi saya mau mengingatkan kita kembali bahwa kita harus punya sikap yang tegas, karena Yesus telah menarik garis yang tegas, percaya atau menolak, melayani aku atau melayani Mamon. Seorang hamba tidak bisa melayani dua tuan. Kita tidak bisa mencari kerajaan Allah sekaligus mencari dunia ini. Karena apa? Arahnya berlawanan. Yesus datang untuk melemparkan api. Dia datang untuk menghakimi semua orang.
Dia menarik garis yang sangat tegas. Siapa percaya diselamatkan, tapi siapa yang menolak akan menerima penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kiranya ini mendorong kita lagi untuk setia mengasihi Tuhan, setia mengiring Tuhan, apapun masalahnya, apapun pergumulan, pertentangan yang dihasilkan sekalipun dalam pengiringan kita kepada Tuhan, hendaklah kita tetap setia kepada Tuhan. Saudara, yang berikutnya saudara, bahwa api yang dilemparkan oleh Tuhan, penghakiman yang dilemparkan oleh Yesus, itu adalah penyalipannya, saudara. Salib itu adalah penghakiman. Amin, Bapak Ibu. Mari kita memahami ini dengan baik, saudara. Jadi ketika Yesus berbicara mengenai baptisan di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-50, baptisan itu mengacu kepada penyalipan Yesus. Saya baca lagi Lukas pasal 12 ayat yang ke-50. Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Menerima baptisan maksudnya adalah bahwa Yesus harus memikul dosa-dosa manusia di dalam tubuhnya di kayu salib. Baptisan itu bicara tentang penyalipan Yesus. Di mana di salib itu Yesus ditenggelamkan dalam murka Allah terhadap dosa. Yesus harus memikul dosa-dosa manusia di dalam tubuhnya sendiri. Dia datang melemparkan api, dia datang untuk memikul dosa-dosa umat manusia di atas kayu salib. Saudara, salib telah menyatakan garis yang tegas. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memiliki hidup yang kekal atau menolak karya Kristus di atas kayu salib dan kita akan binasa untuk selama-lamanya. Jadi Yesus datang di satu sisi untuk mencari dan menyelamatkan siapa yang hilang. Tetapi di sisi yang lain, orang yang menolaknya akan menerima penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Saudara, bagi Yesus sebagai Allah dia mengatakan, aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kita bisa membaca bagaimana sebagai Allah, dia menginginkan itu segera terjadi. Dia susah karena kasihnya kepada umat manusia. Karena keadilannya. Dia ingin segera memikul dosa-dosa manusia di atas kayu salib itu. Tetapi sebagai manusia 100% saudara. Salib itu membawa penderitaan yang sangat hebat dalam hidupnya. Di salib itu dia tidak hanya menderita secara fisik. Tetapi dia menderita secara rohani karena dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita. Dia dibaptis dalam murka hukum Allah atas dosa. Dan itu adalah penderitaan yang sangat hebat. Lebih daripada penderitaan fisik. Bapak Ibu kalau dibandingkan lebih berat mana? Menderita di dunia atau menderita di neraka, saudara? Menderita karena sakit penyakit dan menderita karena dosa. Menderita sakit, resiko tertingginya mati, saudara. Tapi menderita karena dosa, kalau kita nggak bertobat, kita akan masuk neraka untuk selama-lamanya. Ini penderitaan yang sangat hebat yang dipikul oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahwa ia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Itu 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Bapak Ibu, hukuman akan dosa adalah kematian. Hukuman atas dosa adalah keterpisahan dari Allah, keterasingan dari Allah. Perhatikan makna salib itu, Tuhan tidak bisa begitu saja mengesampingkan hukuman akibat dosa. Dia tidak akan mau mengorbankan keadilannya dan kekudusannya yang sempurna. Tetapi
Tuhan juga tidak mengingkari belas kasihannya, dia tidak menghukum orang. Ya, karena itu melanggar belas kasihannya. Melalui salib itulah kita melihat perjumpaan antara keadilan Allah dan kasih Allah di dalam karya Kristus memikul dosa-dosa kita. Yesus adil karena dia harus menghukum manusia karena dosa, tetapi dia penuh kasih karena dia telah membayar hukuman atas dosa melalui kematian anaknya di atas kayu salib. Amin Bapak Ibu. Ini berkat yang sangat luar biasa. Yesus selamanya adil dan Yesus selamanya penuh kasih. Salib itu penghakiman, saudara. Yang dilakukan di salib adalah membayar hukuman yang pantas untuk kita sebagai orang berdosa. Sebagai bukti kasih dan keadilannya. Jikalau kita menerima dia, kita akan menikmati hidup yang kekal. Tetapi kalau kita menolak dia, saudara, kita akan binasa. Sekali lagi, kasih dan keadilan Allah telah ditegakkan di dalam salib itu. Saudara melihat hal yang indah ini, mungkin Bapak Ibu berpikir semua orang pasti mau menerima Yesus dan karya keselamatannya itu. Saudara, realitanya tidak. Ada orang-orang yang menerima Yesus dan karya keselamatannya, tetapi juga ada banyak orang yang menolak Yesus. Salib telah menjadi batu sandungan. Bagi orang-orang Yahudi, salib itu kelemahan. Bagi orang-orang Yunani, salib itu kebodohan. Masa Tuhan mati? Jadi batu sandungan, saudara. Dan salib itu selalu menyebabkan perpecahan. Kenapa? Ada yang menerima, ada yang menolak. Dan ini yang menimbulkan pertentangan, saudara. Ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka ada orang-orang lain yang menolak Yesus. Maka ini ada pertentangan, saudara. Dalam keluarga juga seperti itu. Ketika dalam satu keluarga, kata Tuhan Yesus, 3 melawan 2, 2 melawan 3. Kalau ada 3 orang yang percaya Yesus, ada 2 yang menolak Yesus, akan ada konflik, akan ada pertentangan. Ketika saya percaya Yesus dan saya mengajarkan doktrin yang benar, doktrin Alkitabiah, ketika saya meninggikan Yesus, memuliakan Yesus, tetapi di sisi lain ada orang yang meninggikan manusia, meninggikan dirinya sendiri, tidak mengajarkan Injil yang benar, maka akan ada pertentangan. Berapa banyak orang mengatakan, aduh pengajarannya pendeta ini beda dengan yang lain. Keras. Saudara, akan ada pertentangan. Lihat, Paulus karena mengikut Yesus ada pertentangan. Dia dimusuhi, dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Ada konflik dalam pelayanannya. Jadi salib itu adalah api, saudara. Di salib kita melihat penghakiman, melihat penghukuman Allah dinyatakan, dan melihat kasih Allah ditegakkan. Siapa yang percaya Yesus akan selamat, tetapi siapa yang menolak Yesus akan binasa. Dan dari orang-orang yang berbeda respon terhadap salib, akan ada pertentangan. Itu yang diingatkan oleh Yesus kepada para murid. Selama hidup para murid, mereka banyak mengalami aniaya, banyak mengalami penderitaan, bahkan semuanya mati martir, saudara ya, kecuali Yohanes Rasul sempat digoreng tetapi dia selamat, tetapi akhirnya dibuang di Pulau Patmos. Bapak Ibu, yang ketiga tadi saya sudah katakan bagiannya, bahwa akibat dari api, akibat dari karya Kristus di atas kayu salib, akan ada pertentangan bahkan di antara anggota keluarga.
Jelas dia mengatakan, aku datang tidak untuk membawa damai, melainkan pertentangan. Saudara, gagasan orang Yahudi tentang Mesias adalah bahwa Mesias akan menghantarkan masa kejayaan Raja Daud kepada orang Israel. Ya, akan membawa damai untuk orang Israel. Kemudian malaikat juga bernyanyi pada saat memberitakan kelahiran Yesus, damai sejahtera di bumi. Dan memang Yesus memberikan damai sejahtera kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Amin, saudara. Tetapi pertentangan itu terjadi antara pengikut Tuhan dan pengikut kuasa-kuasa kegelapan. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar bisik-bisik tentang saya, karena mungkin khotbah saya, pengajaran saya, ada pertentangan. Ada pertentangan. Mungkin ada orang lain dari luar mengatakan, wah pendetamu sudah enggak alkitabiah lagi, mungkin begitu. Pendetamu mengajarkan yang salah. Ada pertentangan. Bapak Ibu, mengikut Tuhan harus siap menghadapi pertentangan. Amin. Siap menghadapi konflik, dan kalau saudara benar berpegang pada Yesus yang benar, berpegang pada Injil yang sehat, tetap teguh berdiri dalam kebenaran sekalipun ada konflik yang menimpa kehidupan kita, sekalipun ada ejekan, sekalipun ada aniaya, tetaplah setia kepada Yesus. Amin. Jadi Yesus memberi klarifikasi. Memang aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, tetapi dalam karya keselamatanku orang harus memilih mengikut aku atau menolak aku. Dan di antara dua kelompok ini akan ada pertentangan yang hebat. Engkau akan dibenci, engkau akan dianiaya, engkau akan dikucilkan karena namaku. Saudara, ini hal yang sangat penting. Ketika Paulus dipenjara di Filipi, maka dia mengatakan, aku dipenjarakan karena Injil, tetapi orang di luar memberitakan Injil karena iri, karena dengki, ingin memperberat bebanku di dalam penjara. Nah, dia mengatakan bahwa mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Yesus sudah mengatakan bahwa yang namanya pertentangan karena iman itu akan semakin menguat, semakin menguat sampai pada akhir zaman. Saudara, itu adalah kutipan dari Mika 7 ayat yang ke-6. Silakan Bapak Ibu membuka Mika 7 ayat yang ke-6. Supaya Bapak Ibu mengerti dasar dari kebenaran ini. Mika 7 ayat yang ke-6. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ini menunjukkan bahwa perpecahan, pertentangan yang disebabkan oleh Injil itu semakin dalam. Bahkan terjadi pemisahan antara anggota keluarga yang dekat. Saya masih ingat tahun 90 ketika saya memilih untuk menyerahkan diri melayani Tuhan, terjadi pertentangan. Ya, orang tua saya menentang saya, kakak-kakak saya menentang saya. Kuliah, cari kerja yang baik. Jadi pendeta, mau makan apa? Tapi di tengah konflik yang seperti itu, saya tidak melawan, saya tidak membantah, tetapi saya tetap setia pada panggilan Tuhan. 2 tahun saya tidak memiliki komunikasi baik dengan ayah saya. Tapi oleh karena kasih karunia-Nya, tahun kedua dia mengunjungi saya di sekolah tinggal Kitab Jember, saudara. Tapi sebelumnya ada pertentangan. Ada banyak saudara yang saya tetap baik kepadanya, tapi dia
melakukan yang sesuatu yang kurang baik. Karena iman kita kepada Yesus, saudara. Karena kepercayaan kita kepada Yesus. Perhatikan, Yesus tidak meminta maaf atas pertentangan yang disebabkannya. Maaf ya, aku datang melemparkan api. Maaf ya, dia tidak mengatakan itu. Kenapa? Karena yang menunjukkan dia adalah Tuhan atas segala sesuatu. Amin, saudara. Dia Tuhan akan segala sesuatu. Dia adalah juru selamat. Dia menunjukkan posisinya bahwa engkau layak menerima aku, bahwa engkau harus mengikuti aku, sekalipun resikonya adalah pertentangan. Engkau harus menerima karya keselamatanku, sekalipun itu akan mengarah kepada pertentangan, mungkin dalam keluargamu. Ada begitu banyak wanita-wanita yang mengikut Tuhan menderita karena perlakuan keluarganya. Atau anak-anak yang menderita karena perlakuan keluarganya. Ingat, Yesus layak untuk kita ikuti. Yesus layak untuk kita percayai. Yesus layak untuk kita layani. Sekalipun dalam hidup ini kita menerima penolakan. Kenapa, saudara? Sebab Yesus menarik garis yang tegas. Barang siapa percaya kepadaku dia selamat, tetapi barang siapa menolak aku, dia akan mengalami penghukuman untuk selama-lamanya. Tapi tentu saja sebagai orang Kristen, saudara, kita harus mengupayakan hubungan yang baik, ya. Kita harus mengupayakan hubungan yang harmonis. Ingat, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Berilah makan musuhmu, berikanlah minum orang yang membenci kamu. Itu adalah bagian kita orang-orang percaya. Kita tidak boleh bersikap menyinggung perasaan orang lain. Kita tidak boleh mengadakan permusuhan dengan orang lain yang menyebabkan kehancuran dalam berbagai macam relasi dalam hidup kita. Kita harus mengasihi orang lain, menghormati keluarga kita, melayani mereka. Kita harus baik dan kita harus tetap ramah sekalipun mereka menghina kita. Amin, Bapak Ibu. Ini pengajaran yang sangat penting bagi kita. Tetapi saudara, kalau orang lain, bahkan keluarga kita tersinggung karena iman kita kepada Yesus, kalau mereka dapat dikatakan marah karena kita melayani Yesus, maka kita harus siap hidup dengan menanggung pertentangan itu. Kita tidak akan melawan, kita tidak akan membela diri, tetapi kita tetap setia mengikut Tuhan. Amin. Seperti pengalaman saya. 2 tahun, saya tetap mengikuti Yesus. Biasanya kontak, tapi tidak ada kontak, tidak ada hubungan. Dan saya memilih Yesus karena memang itu resiko dari mengikuti Yesus, yaitu pertentangan. Saudara, pertentangan juga terjadi oleh karena Injil yang sehat dengan Injil yang tidak sehat. Ada gereja-gereja yang memang mempromosikan kesatuan, persatuan, ya, antara gereja-gereja, sekalipun beda denominasi, sekalipun beda pengajaran, beda keyakinan yang mendasar. Saudara, ini berbahaya. Memang kita bisa bersatu dengan siapapun juga yang mungkin memiliki perbedaan tentang doktrin-doktrin yang tidak mempengaruhi keselamatan, it's okay. Tetapi kalau mereka mengajarkan bahwa keselamatan itu oleh iman dan perbuatan baik, kalau mereka mengajarkan bahwa manusia itu patut ditinggikan bukan Allah, maka sesungguhnya itu bukan persatuan. Saudara, semua persatuan yang tidak didasarkan pada Injil yang benar, pada Yesus yang telah mati dan bangkit untuk kita, persatuan yang tidak ditujukan untuk memuliakan Yesus, tetapi memuliakan diri sendiri, memuliakan manusia, maka sesungguhnya itu bukan persekutuan Kristen. Saudara, saya tidak bisa bersama-sama dengan orang yang tetap melakukan kejahatan dalam hidupnya sekalipun dia mengaku Kristen. Kata Paulus, kalau ada seorang saudara mengaku percaya tetapi tetap berbuat dosa, jauhilah dia. Amin, Bapak Ibu.
Amin. Kalau ada orang yang mengajarkan Injil yang lain selain yang kuberitakan Galatia 1, maka terkutuklah dia. Kita tidak mencaci maki, kita tidak menghujat, tetapi kita memilih untuk bekerja sendiri, terpisah dari orang-orang dengan iman yang keliru. Saudara, tidak jarang orang meninggalkan saya karena saya fokus pada kebenaran. Memang kalau orang fokus pada kebenaran tidak disukai, saudara. Dan saya tidak bisa mentolerir perbedaan yang sifatnya fundamental. Saya percaya Yesus adalah jawaban dari segala sesuatu. Dan dialah jawaban. Dan saya tidak bisa membiarkan kita memuliakan diri kita sendiri, bahwa kita mampu dengan usaha kita sendiri, mampu dengan kekuatan kita sendiri. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara, kita tidak bisa memberitakan berita Injil yang akan disukai oleh semua orang. Kita tidak bisa mengajarkan Alkitab dan akan disukai oleh semua orang. Hanya orang-orang yang sudah menerima kebenaran, yang lahir baru, yang akan bisa menerima pengajaran yang Alkitabiah seperti ini. Kalau kita memberitakan berita yang menyukakan hati manusia, kemungkinan berita itu bukanlah Injil yang benar. Karena Injil itu, saudara, menyatakan keberdosaan manusia, menyatakan kebobrokan manusia. Manusia yang merasa dirinya baik, yang merasa dirinya benar, tidak pernah berbuat dosa, akan tersinggung karena berita Injil. Karena Injil mengatakan semua orang telah berdosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Injil yang sehat pasti akan merendahkan kesombongan manusia. Dan itu menyakiti hati orang-orang yang mengatakan, aku bisa memperoleh perdamaian dengan Tuhan karena perbuatan baik, karena usahaku. Injil tidak menyukakan hati orang karena apa? Injil mengatakan bahwa manusia tidak dapat melakukan apa-apa untuk keselamatannya sendiri. Semua diterima hanya oleh anugerah dan iman kepadanya saja. Bahkan iman kita itu adalah anugerah dari Tuhan. Injil mengatakan bahwa kita harus bertobat dari segala dosa-dosa kita. Tapi manusia lebih suka hidup di dalam dosa dan hidup di dalam kebenarannya sendiri. Saudara, seperti pada zaman Yesus, zaman sekarang ini orang-orang yang agamawi, saudara, mereka sangat bangga dengan dirinya sendiri, sangat bangga dengan pekerjaannya sendiri. Yang mereka akan marah kalau dinyatakan oleh Injil bahwa kamu orang berdosa, bahwa kamu tidak mampu berbuat apa-apa, bahwa kamu bukan siapa-siapa. Mereka berusaha menggabungkan antara kasih karunia dan perbuatan baik. Sebenarnya yang tersinggung siapa? Harusnya Tuhan Yesus. Karena barang siapa yang mencemari kasih karunia Allah, keselamatan yang free, pemberian Allah, mencemari dengan perbuatan baik, mencemari dengan hikmat manusia, mencemari dengan filsafat-filsafat kosong, maka sesungguhnya orang itu bukanlah seorang pengikut Kristus yang sejati. Sekali lagi, kita tidak bisa bersikap netral, mengikut Yesus, atau menolaknya sama sekali. Dan mengikut Yesus ada resiko pertentangan, ada resiko perpecahan, ada resiko konflik. Tetapi bukan Injil yang harus dipersalahkan, karena hati manusialah yang salah dalam merespon kebenaran. Amin, Bapak Ibu. Mari, saudara, kita harus tetap teguh di dalam iman sekalipun. Karena iman kita kepadanya menimbulkan berbagai macam pergumulan dalam hidup ini. Hal kedua poin besar adalah, mari selagi ada kesempatan, segeralah kita berpihak kepada Yesus. Amin.
Jangan menunda-nunda waktu. Mungkin ada di antara kita, saudara kita, orang-orang yang kita kasih, teman, sahabat yang belum memihak kepada Yesus. Mari kita dengan setia mendoakan mereka dan mewartakan Injil keselamatan itu, saudara. Perhatikan Bapak Ibu ayat 54 sampai 56 ditulis seperti ini. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik ke sebelah barat, segera kamu berkata akan ada hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Tatkala kita mengerti bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa Yesus itu juru selamat, dan barang siapa yang percaya kepadanya selamat, tetapi yang menolaknya akan binasa, maka kita harus segera menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi. Amin. Jangan menunda-nunda, sekalipun ada resiko pertentangan. Jangan menunda-nunda, sekalipun ada resiko perpisahan. Kemudian saudara, kalau kita punya masalah hal-hal jasmani dengan orang lain, dan kalau kita dibawa ke pengadilan, kita harus cepat-cepat berdamai sebelum kita dipenjarakan, apalagi dalam relasi kita dengan Tuhan. Saudara, Allah punya tuntutan kepada kita. Karena dosa, dia akan menghukum kita. Dia akan memasukkan kita ke neraka. Tetapi kasih-Nya telah mengerjakan karya keselamatan di dalam Yesus Kristus melalui kematian di kayu salib. Salib adalah jawaban, dan kalau kita tahu bahwa kita punya masalah dengan Tuhan, dan bahwa Tuhan telah memberikan jalan keluar melalui salib itu, maka segeralah kita menerima Dia sebelum kita masuk dalam penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Amin. Jangan menunda-nunda waktu. Jangan menunda-nunda waktu. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan dipanggil oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan mengalami kematian dalam hidup ini. Tuhan juga tidak lama lagi akan datang. Mari kita segera memeluk Yesus. Mari kita segera memihak kepadanya. Sebab barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi siapa yang menolaknya akan menerima penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Dan sekalipun mengikut Tuhan, tidak jarang mendatangkan konflik, tetaplah setia kepada Yesus, sebab hanya Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan ini. Amin. Mari sama-sama kita